Kumambang lo genira samya muji saking memala tumuli enggal mingkir prakawula manggih mulya. Sudah umum diketahui bahwasanya Babat Alas Nongkodoyong merupakan cerita berdirinya Wonosari, dibukanya kota Praja yang baru. Masih menjadi perdebatan, pada masa pemerintahan Kesultanan siapa perintah tersebut dititahkan. Permintaan dari Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang kira-kira pada saat itu kira-kira HB3 kalau tidak 4 atas perintah Pangeran Mangkubumi yang dilakukan oleh Raden Bagus Damar yang kemudian orang mengenal sebagai Raden Ngabei Wonopawiro selaku Demang Piaman. Dari cerita mulut ke mulut tersampaikan bahwa peristiwa ini kondang diramaikan oleh Wonopawiro dibantu Nyi Nitisari dan nantinya bertemu dengan Nyi Gadung Mlati, sang penunggu alas. Tak sesederhana itu, ada tokoh-tokoh lain yang turut terlibat di dalamnya seperti masyarakat Wero, Beji, Ngreboh, Polaman, dan Piaman. Lain sumber menghasilkan lain versi, tapi semuanya patut didengarkan dan boleh dipercayai. Peperangan antara Ki Wonopawiro dan Nyi Gadung Mlati yang konon ceritanya Ki Demang Wonopawiro tidak mampu mengalahkan Nyi Gadung Mlati, tapi berkat bantuan kakaknya Nyi Nitisari atau Nyi Nitipawiro akhirnya perdamaian disepakati dan Alas Nongkodoyong berhasil dibabat dibuka menjadi pemukiman baru. Babat Alas Nongkodoyong itu terjadi 2 kali. Jadi yang pertama itu prepare persiapan untuk berdirinya Kesultanan Yogyakarta sebenarnya sudah ada dawuh, tepatnya pada tahun 1746. Namun mengalami gagal total yang kemudian faktor kegagalan lebih disebabkan pada banyak korban. Maka kemudian dihentikan. Baru di kemudian pada tahun 1756, tepatnya setahun setelah deklarasi Kesultanan Yogyakarta, itu diadakan lagi sayembara. Bentuknya memang sayembara. Nah, tidak ada yang berani. Kemudian atas kepentingan dedikasi, seorang Bagus Damar memberanikan diri untuk melaksanakan babat alas tersebut. Babat pertama kegagalan lebih disebabkan karena tidak ada izin dari Gadung Mlati, sehingga kemudian banyak korban. Maka untuk tahap kedua, setelah memberanikan diri, kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Raden Bagus Damar adalah bersemedi. Bahwa ketika semedi itu, Eyang Bagus Damar itu mendapatkan satu bubur jenang kalau bahasa Jawanya. Nah, habis buburnya itulah kemudian muncul sosok Gadung Mlati tersebut. Nah,
terjadilah interaksi yang kemudian berkenan Eyang Gadung Melati untuk memberi izin kepada Bagus Damar melaksanakan babat alas Nongkodoyong. Bahkan berkenan juga Eyang Gadung Melati di kemudian untuk mendukung secara maksimal dalam melakukan babat alas Nongkodoyong. Maka pada pelaksanaan babat alas Nongkodoyong yang tahap kedua itu nyaris tanpa ada kendala. Dicarikan lokasi yang agak datar, tepatnya di yang sekarang disebut dengan Purbosari ini, tidak ada satupun tokoh atau warga masyarakat yang berani membuka hutan belantara itu. Karena konon jalmo moro jalmo mati, jalmo moro jalmo keplayu. Artinya apa? Di situ memang banyak binatang buas yang siap memangsa siapapun yang ada di situ. Dan akhirnya diupayakan ada seorang tokoh pemuda yang namanya itu Wonopawiro, yang secara kebetulan Wonopawiro itu punya saudara namanya Mbok Niti. Berkat kerjasama yang baik, kala itu akhirnya hutan itu bisa dibuka. Karena ada satu permintaan di dalam wisik atau semacam mimpi lah, atau wangsit lah. Boleh hutan ini Anda buka, Wonopawiro, tapi satu permintaan Nyi Gadung Melati yang menunggu Nongkodoyong itu bahwa nongko itu jangan sampai ditebang. Kalau kamu siap, silakan dimulai. Selain tokoh Wonopawiro, ada sosok Gadung Melati, sang penguasa alas. Personanya yang magis membuahkan kebingungan tentang siapakah sebenarnya beliau ini. Gadung Melati itu adalah secara biologis istrinya Raden Bathara Katong. Jadi pada sisi yang lain, Bathara Katong adalah eyangnya Raden Bagus Damar. Orang mengenal Bathara Katong adalah eyangnya dari Raden Poncodirjo yang dikenal sebagai bupati pertama dari Ponjong. Tapak tilas keberadaan Wonopawiro masih dijaga baik oleh keturunannya hingga saat ini. Sudah diketahui banyak pihak bahwa petilasan Nyi Gadung Melati terletak di pinggir sungai Besole. Namun masih menjadi misteri di mana letak pohon tersebut berada. Ada yang mengatakan di pinggir sungai, tapi sayup-sayup terdengar terletak di antara daerah Pasar Argosari dan Bangsal Sewo Koprojo. Sayangnya, banjir pada tahun 2017 silam menumbangkan pohon beringin di pinggir sungai Besole yang diyakini sebagai tempat tinggal sang sosok penunggu alas. Babat Alas Kondang menjadi cerita yang khas dan sangat Desa Wonosari. Memiliki tempat tinggal yang berkaitan erat dengan cerita sebesar ini adalah hal unik tersendiri. Ya, jawaban pastinya adalah benar. Jadi benar sekali. Nah, karena Babat Alas Nongkodoyong itu kemudian muncullah satu wilayah yang kemudian dinamakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu bernama Wonosari. Betul. Jadi karena kemudian perjalanannya, meskipun secara formal baru kita ketahui melalui undang-undang tahun 50, tetapi terjadinya Wonosari itu karena diawali dengan Babat Alas Nongkodoyong. Sebagai kisah yang melegenda dan berarti, harus kiranya dijaga dan diuri-uri. Kelurahan Wonosari waktu itu masih Desa Wonosari ditunjuk mewakili Kabupaten Gunung Kidul untuk maju lomba bentara upacara adat dengan judul Sedekah Nyi Gadung Melati. Itu juga wacana membuat bergodo perempuan yang identik dengan Nyi Gadung Melati, dan masih ada lagi yaitu dengan diadakannya sedekah kelurahan rutin setiap tahun atau rasul bersih desa. Itu juga di dalamnya mesti
petilasan atau tempat tinggal Nyi Gadung Mladi itu selalu di caos dahar dari warga masyarakat. Alhamdulillah terus kita lakukan terkait untuk merawat keawetan dari benda-benda peninggalan beliau. Salah satunya pusaka adalah dengan cara jamasan. Jadi itu selalu berupaya untuk terus-menerus kita lakukan sebagai bentuk tradisi dan tanggung jawab kita kepada para leluhur. Kemudian hal yang kedua, hal-hal kecil sebagai tradisi keluarga pada saat nepton ya ada semacam tumpengan segala macam, itu pun berjalan sampai sekarang. Kemudian sesi yang lain sebagai bentuk tradisi sampai sekarang. Di masa lalu karena belum begitu banyak sarana hiburan, jadi pada masa panen itu mereka menghibur dirinya dalam bentuk kotean. Kalau sekarang lebih dikenal dengan nama gejlok lesung. Nah, gejlok lesung pun masih kita lestarikan sampai sekarang. Jadi event-event tertentu itu kita munculkan bersama dengan masyarakat sekitar sini melakukan kegiatan seni berupa gejlok lesung tersebut. Kemudian tradisi yang lain adalah laskar kademangan di masa lalu, bergodo kademangan. Itu pun agar tetap lestari sampai sekarang, kami masih mempertahankan eksistensi bergodo kademangan meskipun sekarang konteksnya dalam bentuk budaya, kebudayaan. Setiap tahun biasanya ketika terjadi event ziarah, itulah kiprah kita dari bergodo kademangan untuk nyugoto semua yang rawuh dari piai-piai, poro-poro, para petinggi di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Singgah, singgah. Kisah babat alas dijadikan dasar penamaan beberapa daerah di Wonosari, seperti Tawarsari dan Gadung Sari. Pegiat seni juga sudah mengangkat sang kisah menjadi beberapa macam pentas kesenian. Lain sumber, lain versi. Dari beberapa cerita yang kita dengar, akan menghasilkan cerita lagi. Apakah kisah tersebut nyata atau legenda belaka? Sing tenggah kalawan kuntut sing datan kasat mata mulia ing asal neki